terima kasih buat kedatangannya ya Kak Aurelia sama Kak Rizka. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini kita akan membahas tentang penggunaan subject, verb, dan conjunction ya, atau subject verb agreement. Saya share dulu materinya. Kak Aurelia sama Kak Rizka bisa dengar suara saya ya? Kedengeran, Kak. Oke, kedengeran ya? Oke. Oke, terima kasih. Saya mulai. Sudah muncul ya materinya ya? Saya perbesar dulu. Oke, kedengeran ya? Alhamdulillah. Nah, oke. Baik teman-teman, seperti yang ada di dalam materi pembelajaran ya, hari ini kita akan belajar tentang cara menggunakan subject verb agreement atau kesesuaian antara subject verb ya. Jadi ketika teman-teman nulis subject, verbnya bagaimana gitu. Jadi teman-teman harus tahu karena ketidaksesuaian antara subject dengan verb itulah yang akan menyebabkan tulisan teman-teman itu akan disalahkan oleh examiner atau oleh korektor yang mengoreksi tulisan teman-teman ya. Yang pertama, di dalam writing IELTS atau di writing apapun, sebenarnya boleh menggunakan there ataupun it ya. Cuman saran saya jangan terlalu banyak. Kalau bisa satu saja. Kalau memang mentok nggak mau apa ya, nggak mau pakai subjek apapun gitu kan selain it sama there gitu kan. Teman-teman boleh memakai it sama there kalau benar-benar terpaksa gitu kan. Dan jangan terlalu banyak juga, tapi satu aja itu masih nggak masalah kalau di writing IELTS. Tapi kalau udah 2, 3, 4 kali pakai there sama it terus gitu kan, nah itulah yang akan bermasalah. Teman-teman akan dianggap teman-teman ini nggak tahu mau buat subjek apa gitu kan, jadi cari gampangnya doang, jadi pakainya there sama it gitu kan, padahal kan banyak sekali yang bisa dipakai ketika teman-teman nulis gitu kan, nggak cuma there sama it, maksudnya teman-teman bisa pakai subjek-subjek yang lain gitu kan, yang lebih spesifik, karena there sama it itu adalah subjek yang masih ngambang, jadi belum jelas, belum spesifik dia apa namanya untuk siapa gitu ya. Ya mungkin bisa saja jelas, tapi kan lebih bagusnya itu kan langsung disebutkan siapa. Kalau misalkan masyarakat ya udah sebutin aja masyarakat, siswa ya sebutin aja siswa gitu kan. Terus apa namanya orang tua ya sebutin aja orang tua gitu kan. Sebagian besar orang ya sebutin aja sebagian besar orang ya. Ngapain harus pakai there, harus pakai it, tapi nggak apa-apa dipakai itu nggak akan salah juga asalkan nggak terlalu sering, itu saja sih ya. Nah, sejatinya there itu selalu bertemu dengan noun ya teman-teman ya. Baik itu there is, there was, ataupun there are, there were. Jadi mereka semua itu bertemu dengan noun atau kata benda. Yang membedakan adalah verb-nya. Ketika verb-nya itu teman-teman menuliskan is sama was, maka noun setelahnya ya kan, itu harus bertemu dengan noun singular ya atau noun tunggal, kata benda yang tunggal. Sedangkan kalau teman-teman setelah there itu menuliskan verb are ataupun verb were, maka berarti teman-teman harus memasangkannya dengan noun yang plural gitu ya. Coba lihat contohnya. Ini jelas banget ya. Yang there is sama there was itu ketemunya sama satu bangunan, satu kejadian atau peristiwa atau kecelakaan gitu kan. Sedangkan yang are sama were ketemunya sama lebih dari satu bangunan, ya kan, ada S-nya, lebih dari satu kejadian, kecelakaan atau peristiwa. Jadi bedakan antara there is, there was, sama there are, there were. Bedanya cuma itu saja. Noun-nya kalau there is, there was itu singular, kalau there are, there were itu noun-nya plural gitu ya. Jadi lihat ke arah noun-nya. Ada sebuah bangunan tua di Jerman atau di negara Jerman. Nah, ini kan berarti kan cuma satu bangunan aja gitu kan, satu gedung aja, berarti nggak mungkin dong kita pakai there are ya kan. Jadi teman-teman rasakan dulu, teman-teman tuh mau nulis benda yang banyak atau benda yang sedikit. Kalau benda yang sedikit, bukan sedikit ya, satu. Kalau teman-teman mau nulis benda yang jumlahnya cuma satu, berarti pakai there is atau there was. Tapi kalau teman-teman mau menuliskan jumlah benda yang lebih dari satu, mungkin 2, 3, 4, silahkan pakai there are atau there were. Perbedaannya apa?
Jelas ya kalau is sama are itu digunakan kalau kejadiannya sekarang atau present atau terus-menerus atau kebiasaan atau mungkin sampai saat ini masih ada gitu loh sesuatu itu. Tapi kalau there was sama there were digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang ada pada zaman dahulu. Jadi kejadiannya sudah berlalu. Kalau misalkan dia ngomongin bangunan, berarti bangunan yang ada di zaman dulu, atau mungkin orang di zaman dahulu, peristiwa di zaman dahulu, pokoknya perbedaannya hanya itu saja. Kalau is, are, sama was, were ya. Tapi kalau untuk bendanya, ya tadi is sama was itu untuk noun singular, tapi kalau are sama were untuk noun plural. Kita lihat contoh kalimatnya. There are gas tanks connected to welding equipment, one full of oxygen and the other full of acetylene. Nah, di sini kan saya menuliskan gas tanks, ya kan? Artinya adalah tangki-tangki gas, ya kan? Tangki-tangki gas itu kan, tanknya itu kan saya kasih S, berarti tangkinya nggak cuma satu jumlahnya, gitu kan? Tangkinya itu lebih dari satu. Berarti kalau tangki gas gitu kan, kalau dibaca berarti boleh nggak saya pakai is? Nggak boleh ya, harusnya pakai are. Jadi are ini adalah contoh yang benar karena dia sudah sesuai sama noun-nya ya, noun-nya plural, verb-nya are, noun-nya plural. Sedangkan yang bawah ini yang contoh yang salah. Tangki gas, masa verb-nya pakai is? Nah, seperti itu. Itu contoh yang salah. Hal ini sepele, tapi seringkali dilakukan oleh teman-teman ketika writing, gitu kan. Saya dan Mr. Imam seringkali kalau ngoreksi itu, teman-teman masih melakukan hal seperti itu, gitu kan. Verb-nya is atau was, dipluralkan noun-nya, gitu kan. Atau mungkin verb-nya itu are sama were, lah kok noun-nya malah singular. Nah, itu kan nggak cocok, nggak match, gitu kan. Padahal kan kita kan harus tahu subject verb agreement gitu kan, kesesuaian antara subject verb. Makanya teman-teman harus tahu dulu gitu kan aturannya seperti apa, mana yang ketemu sama non singular, mana yang ketemu sama non plural. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang penggunaan it ya, teman-teman ya. Kalau there tadi dia harus selalu bertemu dengan noun. Kalau it itu berbeda. It itu punya pola sendiri dan polanya ada 4 ya kan. Betapa banyaknya pola it gitu kan. Tapi tenang aja, polanya nggak susah-susah amat kok. Kalau teman-teman udah lihat contohnya, teman-teman pasti bisa membuat. Tapi kalau cuma lihat rumusnya pasti langsung bingung. Tapi kalau lihat contohnya, insya Allah teman-teman pernah membuat kalimat seperti itu. Apalagi pola it yang pertama atau pola it yang ketiga, itulah yang paling sering mungkin teman-teman pakai ya. Yang pertama, pola it yang pertama ya ada it plus auxiliary. Verb auxiliary itu bisa teman-teman ganti pakai to be atau ya pokoknya is mr lah pokoknya ya, is mr, is atau was deh, hanya dua itu ya. Karena it itu kan hanya bisa dipasangkan dengan dua to be, dengan dua verb, dengan dua auxiliary. It kalau ketemu sama auxiliary berarti auxiliary-nya biasanya itu is atau was gitu ya. Kemungkinannya cuma dua. M nggak mungkin. It M kan nggak bisa. It are nggak bisa. It were nggak bisa. Gitu kan. Terus habis auxiliary ketemu sama adjective, habis adjective bertemu dengan to infinitive. It, auxiliary, is atau was, kemudian adjective, kemudian bertemu dengan to infinitive. Contohnya, it is important to study TOEFL and IELTS. Udah ada it-nya, sudah ada auxiliary-nya juga, sudah ada adjective ya, kemudian sudah ada to infinitive to study, dengan berarti ini adalah pola it yang pertama gitu ya. Jadi kalau dibaca penting untuk mempelajari TOEFL dan IELTS. Jadi jangan dibaca itu adalah penting untuk mempelajari TOEFL dan IELTS, jangan seperti itu ya. Itu cara membaca anak SD. Kalau udah sekarang cara membacanya harus diganti, jangan seperti itu. Cara membacanya adalah penting untuk mempelajari TOEFL dan IELTS. Gitu aja. Bukan itu adalah penting, enggak gitu cara bacanya ya. Penting loh untuk mempelajari TOEFL dan IELTS gitu kan, misalkan di era modern ini, misalkan seperti itu. Contoh yang kedua, it bertemu dengan auxiliary, bertemu dengan adverb, bertemu dengan noun clause. Coba kita lihat contohnya ya. It was in 1945 that Jenderal Ahmad Yani was killed. Cara membacanya adalah dulu pada tahun 1945 gitu kan, Jenderal Ahmad Yani dibunuh atau terbunuh. Jadi jangan dibaca kayak gini. Orang yang nggak tahu cara membacanya pasti bacanya kayak gini. Itu dulu pada tahun 1945 bahwa Jenderal Ahmad Yani terbunuh atau dibunuh. Nah, cara membacanya nggak kayak gitu, itu nggak efektif kalau didengerin ya, maksudnya nggak mudah dimengerti, nggak mudah dipahami. Cara membacanya cukup
dulu pada tahun 1945 Jenderal Ahmad Yani itu terbunuh. Jadi seperti itu saja cara membacanya. Kemudian nomor 3, it bertemu, oh ya tadi sudah ada it-nya ya. Auxiliary-nya pakai was, adverb-nya pakai in 1945. Kemudian noun clause-nya adalah ini yang biru-biru ini ya, that Jenderal Ahmad Yani was killed. Mungkin buat Kak Aurelia sama Kak Rizka mungkin yang belum pernah belajar noun clause, tenang saja, nanti kita akan ada materi noun clause kok. Itu materinya komplit banget, nanti kita akan belajar tentang noun clause, biar teman-teman bisa memakai noun clause di dalam writing gitu. Jadi kalimatnya itu nanti akan bervariasi, ada yang pakai noun clause, ada yang pakai adjective clause, ada yang pakai adverbial clause, nanti ada yang di reducing, ada yang di omitting, ada yang di abridgment. Jadi teman-teman biar bervariasi, biar tulisan teman-teman tuh nggak monoton gitu kan, karena tulisan yang monoton, tulisan yang ngebosenin gitu kan, itu akan mempengaruhi band score-nya teman-teman ketika belajar IELTS gitu kan, ketika real test IELTS terutama di writing gitu kan. Jadi usahakan tulisannya itu jangan yang monoton, maksudnya monoton itu nggak pakai pola-pola structure grammar gitu kan, teman-teman. Ya udah yang penting subject verb, subject verb, subject verb gitu kan, padahal kan tulisan yang bagus kan nggak seperti itu. Tulisan yang bagus ya sesuai dengan materi-materi grammar, pola-pola struktur yang ada di dalam grammar gitu. Jadi benar-benar apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami gitu kan, itu diterapkan di dalam writing, itu yang paling bagus gitu kan. Jadi nggak boleh ngawur. Kemudian contoh yang pola yang ketiga adalah it bertemu dengan takes, bertemu dengan adverb, kemudian bertemu dengan to infinitive ya. It plus takes plus adverb plus to infinitive. Contohnya, it takes a long time to forget all memories. It-nya ada, verb-nya takes juga sudah ada, adverb-nya atau time phrase-nya ini ya, a long time. Kemudian to infinitive-nya adalah to forget. Ya, to infinitive itu adalah verb yang diawali dengan preposisi to, itu namanya to infinitive ya. Jadi kalau diartikan membutuhkan waktu yang lama untuk melupakan semua kenangan atau semua memori gitu. Jadi it-nya itu nggak usah dibaca, langsung aja membutuhkan waktu yang lama untuk melupakan semua kenangan gitu. Kemudian pola yang terakhir ada it bertemu dengan auxiliary, bertemu dengan noun, habis itu bertemu dengan adjective clause. Bagaimana cara membedakan there sama it yang sama-sama ketemu sama noun seperti ini? Tadi kan saya bilang kalau there itu kan hanya bertemu dengan noun ya kan. Kalau it kan udah punya pola sendiri ya kan. Nah, teman-teman pasti bingung gimana cara membedakan it sama there yang sama-sama bertemu dengan noun. Teman-teman nggak usah bingung karena there itu hanya bertemu dengan noun saja. Dia tidak ditemani dengan adjective clause. Tapi kalau it setelah dia bertemu dengan noun, dia akan bertemu lagi dengan sesuatu, yaitu adjective clause ya teman-teman ya. Jadi kalau noun doang berarti pakai there, tapi kalau masih ada adjective, teman-teman mau menuliskan adjective di belakangnya noun, berarti teman-teman harus pakai it gitu ya. Jadi tergantung teman-teman mau nulisnya gimana. Teman-teman tuh mau nulis yang masih ada adjective clause atau cuma ketemu sama noun doang. Ya udah, disesuaikan dengan aturan tadi ya. Contohnya, it was Aisyah who predicted all of answers. Teman-teman harus tahu ya, noun atau kata benda itu tidak hanya benda-benda seperti meja, buku, kursi, dan lain-lain. Tapi manusia juga benda, hewan juga benda, tumbuhan juga benda, presiden juga benda, semua profesi, pekerjaan, bahkan Tuhan, malaikat, setan, iblis, jin itu semuanya juga kata benda. Jadi jangan beranggapan bahwa benda itu hanya sebatas buku, meja, bangunan, kursi, dan lain-lain. Enggak ya. Aisyah itu juga benda. It-nya sudah ada, auxiliary-nya was, noun-nya Aisyah ya. Kemudian adjective clause-nya adalah who predicted all of answers. All of the answer, ini kurang the ya. All of the answers. Kalau ada of, kemarin gimana? Harus ada the ya. Terus sekarang, apalagi ini quantifier. Jadi quantifier yang bertemu dengan of ya. All of, most of, terus some of, many of gitu. Nah, itu semuanya harus bertemu dengan artikel the dulu ya. Ini saya edit aja sekalian biar nggak salah. Nah, jadi harus ada the-nya. All of the answers, some of the answers, many of the answers, most of the answers, half of the answers. Jadi harus dikasih artikel the. Quantifier, ingat ya, quantifier kalau ketemu sama of harus dikasih artikel the. Kemudian contoh, it is impossible to capture the beauty of
the aurora borealis in photographs because of the complexity. Nah, coba teman-teman lihat. It bertemu dengan auxiliary is ya, kemudian bertemu dengan impossible, itu kelas katanya adjektif, tidak mungkin, itu kelas katanya adjektif ya. Kemudian to capture itu untuk menggambarkan ya kan, untuk menangkap lebih tepatnya, itu adalah susunan dari to infinitive ya. Capture itu verb, tapi kalau di awal itu menjadi to infinitive. To infinitive itu bukan verb ya. Jadi to capture itu bukan verb. Kalau capture doang baru verb. Tapi kalau udah di awal itu kayak gini, berarti dia bukan verb ya. Verbnya adalah is. Nah, ini contoh penggunaan dari pola it gitu kan. Ini saya ambilkan dari pola it yang pertama. Jadi mau nggak mau kalau teman-teman mau pakai it di dalam writing teman-teman ya kan, teman-teman harus menyesuaikan dengan pola-pola tadi. Ada 4 rumus, ada 4 pola. Jadi nggak boleh ngawur buatnya ya, karena kan udah diatur gitu kan. Kalau buatnya ngawur, nanti yang baca tuh ketawa gitu kan. Apalagi kalau yang baca kan misalkan bule gitu kan, pasti mereka kan lebih tahu grammar daripada kita gitu kan. Pasti mereka nanti bakalan beranggapan, oh kita ini kayaknya belum belajar it, padahal udah belajar gitu kan. Cuman kita aja yang masih ngawur gitu kan, nggak mau ikut aturan, nah seperti itu. Kemudian selanjutnya, perbedaan penggunaan antara the number of sama a number of ya teman-teman. Ini penting banget, biasanya sering banget dipakai di TOEFL dipakai, di IELTS juga dipakai. Benar-benar dua-duanya dipakai, baik TOEFL maupun IELTS ya. The number of sama a number of itu memiliki persamaan. Persamaannya adalah mereka sama-sama bertemu dengan non-plural ya. Tapi meskipun mereka memiliki kesamaan bertemu dengan non-plural, mereka tuh memiliki perbedaan, ya kan? Perbedaan dari segi arti dan dari segi verb-nya. Kalau the number of itu artinya jumlah, ya. Sedangkan verb-nya itu pasti pakai verb yang suka s, seperti is, was, has, dan semua verb yang berakhiran s atau es di belakangnya. Berlawanan dengan a number of. A number of itu artinya sejumlah atau beberapa. Kalau tadi artinya cuma jumlah, kalau the number of artinya cuma jumlah, kalau a number of artinya sejumlah atau beberapa, gitu ya. Verb-nya nggak suka s. Verb yang nggak suka s itu berarti kayak are, were, have, ataupun verb yang tanpa s atau es. Jadi pokoknya musuhnya the number of itu a number of, ya kan? Mereka verb-nya itu saling bertentangan, saling berlawanan. Ya, kecuali kalau pakai verb 2. Kalau pakai verb 2, the number of sama a number of ya sama, ya kan? Verb 2 kan nggak boleh ditambahin s. At, misalkan eat, at, eaten. Nggak bisa. Eats gitu kan. Ats gitu kan nggak bisa. Jadi kalau verb-nya itu berbentuk seperti ini, mereka pasti bertentangan, ya kan? Berlawanan, bertabrakan gitu kan. Tapi kalau verb-nya verb 2, ya sama aja. Verb 2 itu kan semuanya hampir rata-rata berakhiran ed gitu. Jadi mau the number of, mau a number of, kalau pakai verb 2 ya sama-sama berakhiran ed. Tapi kalau verb-nya itu bukan pakai simple past, ya kan? Misalkan pakai simple present, misalkan pakai present perfect, ya kan? Atau present continuous, nah itu kan pasti beda, ya kan? Yang satu pakai is, yang satu pakai are, yang satu pakai was, yang satu pakai were, yang satu pakai has, yang satu pakai have, yang satu pakai verb yang berakhiran s atau es, yang satu pakai verb yang tanpa akhiran s atau es. Kita nggak usah nambahin s atau es di belakangnya. Study ya study. Kalau the number of studies, gitu kan? Jadi begitu bedanya. Contohnya, the number of the visitors in Indonesia increases dramatically. Jumlah pengunjung di Indonesia meningkat secara dramatis. Nah, coba teman-teman lihat. The number of bertemu dengan non-plural. Sudah benar ya? Kemudian verbnya increases. Increases itu adalah verb yang berakhiran s. Jadi benar ya? Ya, kita lihat yang salah. The number of the visitors in Indonesia increase. Nah, anak-anak yang menuliskan seperti ini biasanya mereka belum pernah diajari cara membedakan the number of atau a number of. Ya. Tapi ketika sudah belajar, nggak mungkin dia nulisnya increase. Karena tadi dia ingat, the itu verbnya suka s. Kalau verbnya nggak suka s. Kok bisa? Ya wallahu alam, yang buat aturan grammar kan bukan saya. Tanyalah sama bule kan, yang buat aturan grammar kan ya orang asli Amerika, orang asli Inggris gitu kan. Jadi kita ngikut aja, ngikut yang benar, bukan ngikut yang salah gitu ya. Bukannya itu artinya sebuah ya. Ya mungkin secara teori memang artinya sebuah, tapi untuk kasus the number of a number of kan nggak bisa dia diartikan sebuah, dia diartikan sejumlah atau beberapa gitu kan. Jadi ikut saja karena
Kalau ngikut itu pasti benar, tapi kalau ngeyel, ya, itu pasti salah gitu. Karena orang yang ngeyel ya pasti bakal bertentangan sama aturan yang sebenarnya gitu kan. Makanya apapun yang mungkin teman-teman anggap itu kayak aneh gitu kan. Saya pun dulu juga begitu ketika belajar tuh kayak kok aneh sih gitu kan. Tapi ternyata ya memang itu yang benar gitu kan. Jadi bukan semua yang nggak enak itu salah ya, bukan semua yang enak itu benar, tapi ya kita ngikut aja yang benar meskipun nggak enak, meskipun lucu, meskipun agak aneh. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang kedua yang pakai a number of. A number of the animals, coba lihat, the animals-nya plural. Sudah benar ya? The number of ataupun number of sama-sama bertemu dengan non-plural. In the forest are protected by law. Sejumlah atau beberapa binatang atau hewan yang ada di hutan gitu kan, dilindungi oleh hukum. Saya pakai are protected. Kenapa saya nggak pakai is protected? Ya karena tadi a number of itu verbnya nggak suka s. Verb yang nggak suka s itu are, bukan is. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menuliskan a number of the animals in the forest is protected by law, nah itu baru salah. Kenapa kok salah ya? Karena tadi ya aturannya itu sudah dibuat sedemikian rupa perbedaannya antara the number of sama the number of gitu ya. Sebentar saya edit dulu. Ini kok bentar. Salah yang kurang. Nah, oke. Oke ya. Ada yang benar, ada yang salah ya. Jadi ikuti yang benar, jangan ikuti yang salah ya. Jadi itulah perbedaan antara the number of sama the number of. The number of sama a number of. Lanjut ya. Nah, ini juga benar-benar parah banget ya, sering dikira plural. Saya pun dulu juga begitu, dari SD sampai kuliah, saya setiap membuat kalimat, everyone itu saya pakai in have. Everyone have a dream. Bayangkan. Everyone have a dream. Itu kan salah gitu kan. Harusnya kan everyone has a dream. Jadi bukan have. Nah, mereka ini semuanya sering dikira plural. Kan setiap orang, masa setiap orang singular gitu kan? Ya, setiap orang itu singular, bukan plural kalau di dalam bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kita berpikir setiap orang itu plural gitu kan. Padahal setiap orang di dalam bahasa Inggris itu singular. Ingat ya, mereka sering dikira plural. Berarti sebenarnya mereka itu singular atau plural? Sebenarnya singular. Apa saja? Everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing. Ya, ada 12 ya. Every, some, any sama no. Kalau akhirannya one, body sama thing. Gitu ya. Jadi kalau menghafalkan kalau teman-teman susah menghafalkan 12 dengan satu-satu mending hafalkan awalannya aja. Awalannya itu every, some, any sama no. Akhirannya one, body sama thing. Nah, itu lebih cepat 6 doang kalau itu menghafalkannya. Kalau ini kan 12. Nah, karena mereka itu singular gitu kan, berarti mereka itu verbnya harus suka s gitu kan, harus menggunakan verb yang suka s, jangan pakai verb yang nggak suka s gitu kan. Kenapa kok gitu? Ya karena memang itu aturannya gitu kan. Karena mereka singular berarti mereka harus pakai verb yang suka s gitu ya. Jadi boleh nggak kalau saya tuh nulis everyone has everyone have a dream kayak tadi, nggak boleh ya. Harusnya everyone has a dream gitu ya. Contoh berikutnya. Everyone has different tendency. Setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda. Ini nggak boleh pakai have ya, harusnya has. Seseorang dibunuh oleh teroris. Someone was killed. Boleh nggak kalau saya ganti pakai someone were killed? Seseorang dulu dibunuh oleh teroris. Terus saya pakai were. Nggak boleh ya. Karena someone itu singular. Berarti pakai verb yang suka s. Anyone is knocking at the door. Anyone are knocking, boleh nggak? Are knocking. Nggak boleh ya. Harusnya is knocking at the door. Gitu ya. Tambah lagi, misalkan yang verb biasa. Is sudah, was sudah, has sudah. Sekarang verb yang biasa.
Everybody makes mistake in life. Nah, kenapa di sini saya pakai makes ya? Karena saya mau memunculkan everybody, gitu kan? Everybody itu singular. Berarti kalau singular, verb-nya harus pakai s, ya kan? Jadi jangan pakai have, ya. Jangan pakai were, jangan pakai are knocking, jangan pakai make gitu ya. Jadi saya kasih contohnya yang salah ya, biar teman-teman bisa membedakan. Nah, ini contoh yang salah. Was killed, were killed. Yang salah jangan dipakai lagi ya. Mulai sekarang pahami bahwa mereka itu subjek singular, bukan plural. Ini berarti are knocking. Ini salah, jangan dipakai. Terus berarti yang ini berarti make aja. Nah, ini salah. Jadi yang benar pakai verb yang suka s ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ada apa materi berikutnya? Nah, penggunaan each one every ya, teman-teman ya. Jadi penggunaan each one every itu juga ada aturannya, teman-teman nggak boleh salah karena ini di TOEFL, di IELTS pasti akan dipakai. Saya pun udah sering pakai ini ya, baik di TOEFL maupun di IELTS. Kalau di TOEFL berarti di structure, kalau di IELTS berarti ya ketika writing gitu kan, writing IELTS. Nah, coba teman-teman lihat. Each one every yang tanpa article of itu bertemu dengan noun singular. Ya, ingat, each one every yang tanpa preposisi of bertemu dengan non singular, kemudian verb-nya suka s. Verb yang suka s tadi ya, is, was, has, dan semua verb yang berakhiran s di belakangnya. Bandingkan dengan yang sebelah kanan. Each one, everyone yang dipasangkan dengan preposisi of, mereka harus bertemu dulu dengan artikel the, kemudian mereka tidak bertemu dengan non singular, melainkan bertemu dengan noun plural. Ya, jadi yang tadi ketemu sama non singular, yang ini ketemu sama non plural. Nah, meskipun mereka memiliki perbedaan, ternyata mereka memiliki persamaan. Apa persamaannya? Persamaannya adalah dari segi verb-nya. Ternyata verb-nya sama-sama suka s, ya. Yang ketemu sama non singular, verb-nya pakai s, suka s. Yang ketemu sama non plural juga sama, verb-nya suka s. Jadi lucu ya kan? Penggunaan noun-nya saja yang sama gitu kan, verb-nya itu berbeda. Kebalikannya sama the number sama a number. Kalau the number sama a number, noun-nya sama-sama plural, yang beda verb-nya. Kalau ini yang beda noun-nya, malah verb-nya sama. Jadi the number of, a number of itu kebalikannya each one every gitu kan. Jadi ada yang sama, ada yang beda. Persamaannya kalau the number of, a number of itu dari segi noun-nya, kalau each one every persamaannya dari segi verb-nya. Gitu ya. Coba teman-teman lihat. Kemarin beberapa siswa dihukum oleh guru. Each bertemu non-singular, verb-nya pakai was, verb-nya singular. Bandingkan dengan yang sebelah kanan. Each of, ya masih ada the-nya, each of, terus dikasih the, student-nya berbeda. Yang tadi student tanpa s, sekarang students pakai s. Yang tadi student-nya singular, yang sekarang students-nya plural. Verb-nya tetap sama-sama was punished. Paham kan? Jadi yang beda itu cuma dibawa sama Nita lagi. Gimana? Ada yang mau tanya? Miss mau tanya, Miss. Silahkan, gimana? Bedanya apa ya, penggunaan each student sama each of the students itu bedanya gimana ya ngebedain ininya? Kalau kita mau nulis yang kayak gimana yang pakai each student, terus kalau kita mau nulis yang kayak gimana yang each of the students masih sedikit gatel tapi udah berkurang.
Maaf ya, ada iklan sebentar. Jadi cara membedakan penggunaan each yang biasa sama each yang tanpa off, each yang pakai off itu seperti ini. Each yang biasa itu biasanya untuk sesuatu yang masih umum, yang belum spesifik, yang tidak spesifik. Jadi misalkan each person in the world, misalkan, berarti kan each personnya itu kan untuk semua orang, berarti kan belum spesifik. Nah, tapi kalau each of yang pakai off, ya kan, yang pakai preposisi off itu biasanya dikasih keterangan kayak misalkan each of the people in, misalkan in my country, atau in my misalkan in my village, misalkan, atau in my city, atau in my hometown. Jadi lebih spesifik kalau pakai each of. Sedangkan each yang pakai of itu biasanya untuk ya semua-muanya. Jadi nggak ada ketentuan ini orang di mana, gitu kan? Orang di desaku kayak, atau di rumahku mungkin, di kampung halamanku, di kotaku, di negaraku. Jadi nggak spesifik kalau each doang. Tapi kalau each of itu sudah biasanya menandakan misalkan each of the students, misalkan ditambahin kayak in my class, atau in my, misalkan in my course, misalkan di kursusanku, atau mungkin di kelasku gitu kan, atau mungkin in my university, atau in my, ya terserah apapun, pokoknya dia merujuk ke suatu komunitas tertentu atau suatu orang, suatu siswa di wilayah tertentu. Jadi bukan untuk semuanya, semua-muanya, tapi untuk di beberapa tempat, di satu tempat, bukan beberapa ya, di salah satu tempat saja. Itu kalau ada off-nya. Begitu ya cara membedakannya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjutkan? Ada yang mau ditanya lagi? Contohnya, saya tuliskan aja ya. Each of the students in my class. Nah, nih, biar beda ya. Kalau ini kan student, nggak tahu ini siswa di mana. Mungkin di seluruh Indonesia, mungkin atau di seluruh dunia dihukum semuanya oleh guru. Kan? Kalau ini sudah jelas beberapa siswa di kelasku. Jadi hanya di kelasku saja. Misalkan aku kelas A. Ini udah berarti siswa yang dihukum tuh anak-anak kelasku aja, kelas A. Anak-anak kelas B, kelas C, kelas D, aman. Mereka nggak ada yang dihukum karena mereka mungkin rajin-rajin. Atau nggak ada yang nakal, nggak ada yang bolos, nggak ada yang bandel. Jadi seperti itu cara membedakannya. Kapan pakai off, kapan nggak pakai off. Gitu ya. Saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Oke, sekarang kita lanjut ke quantifier ya teman-teman ya. Jadi semua quantifier yang ada di dalam slide ini ya, di dalam layar teman-teman, baik itu all, some, many, few, a few, fewer, the fewest, this, those, several, various, a dozens of, a couple of, a hundreds of, a thousands of, a billions of, ataupun a millions of ya. Mereka semua harus bertemu dengan countable noun. Mereka harus bertemu dengan benda-benda yang bisa dihitung dan rata-rata ketemunya sama non plural. Yang bisa bertemu dengan dua-duanya, baik itu plural atau singular atau countable atau uncountable itu adalah some ya. Some ini dia bisa bertemu dengan countable noun, bisa juga bertemu dengan uncountable noun. Some books, bukunya bisa dihitung, dia bisa bertemu dengan books. Some water, ya kan? Some water, some money, gitu kan? Dia juga bisa. Jadi some itu lebih fleksibel dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Kalau teman-temannya yang lain ini udah apa namanya pasti dia wajib harus bertemu dengan countable noun. Jadi selain some itu wajib bertemu dengan benda-benda yang bisa dihitung dan plural ya. Plural itu banyak, lebih dari satu. Kalau some, ya kan, some itu bisa bertemu dengan non-plural, bisa bertemu dengan benda yang tidak bisa dihitung, seperti tadi. Beras, air, udara, susu, rambut, minyak, pasir, gitu kan, tepung, dan lain sebagainya. Contoh. Nah ini ya, mereka kan tadi kan semuanya bertemu dengan countable noun. Nah, noun-nya itu spesifik ke non-plural, mereka nggak boleh ketemu sama non-singular. Nah, karena mereka harus berpasangan dengan non-plural, berarti verb-nya juga nggak suka S ya. Ingat, singular verb-nya suka S, plural verb-nya nggak suka S. Several books are learned by students. Several bertemu dengan non-plural. Kalau several bertemu non-singular kayak gini, apalagi verb-nya ikutan singular gitu kan, nggak boleh. Karena several tidak boleh bertemu dengan non-singular, harus bertemu dengan non-plural. Ya. Kemudian some. Some children have different tendency.
Children itu pluralnya child ya. Jadi kalau teman-teman mau nuliskan anak-anak itu bukan child pakai s, childs gitu kan, enggak, tapi children pluralnya ya, singularnya child. Berarti yang bawah ini some child has different, ini salah, harusnya some children have different tendency gitu ya. Kalau ketemu sama uncountable ya udah terserah teman-teman, some money, sometimes, some water gitu kan, beberapa air gitu kan, dikirim atau beberapa air dipasok untuk daerah-daerah pegunungan yang krisis air misalkan, nah itu boleh. Jadi some itu boleh bertemu dengan countable noun, boleh bertemu dengan uncountable noun. Jadi dia itu fleksibel atau memiliki hak khusus untuk bertemu dengan apapun, baik countable ataupun uncountable ya. Lanjut. Ini juga sering ya di apa namanya? Teman-teman tuh salah dalam menuliskan ketika writing. Teman-teman beranggapan each one every itu boleh bertemu dengan people. Each people, each children, misalkan one man, terus every children, every people, padahal nggak boleh ya. Jadi each one sama every itu hanya boleh dipasangkan dengan non singular. Singularnya people itu person, jadi nggak boleh each people, harusnya each person. One people itu nggak boleh, harusnya one person, ya kan? One children itu nggak boleh, harusnya one child, ya. Satu laki-laki nggak boleh pakai e, harusnya pakai a. Ya kan? Setiap perempuan nggak boleh pakai e, harusnya pakai a. Ini sangat-sangat kecil tapi fatal kalau teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini, karena kesalahan grammar dalam writing ya, dalam IELTS 3 itu udah banyak banget. 3 itu banyak banget. Bayangkan kalau kalian salah di tenses, salah di kayak gini-gini, salah di aktif pasif, salah di misalkan salah di spelling misalkan, atau mungkin salah di penggunaan reducing, atau mungkin conjunction, atau mungkin peringkasan apa yang lain, misalkan omitting atau apa. Berarti kan banyak banget kan kesalahan teman-teman kalau teman-teman tuh nggak meminimalisir kesalahan yang sepele-sepele kayak gini ya. Makanya teman-teman jangan sampai salah. Sepele tapi kan dihitung sama examiner gitu kan. Kalau teman-teman nggak real test IELTS ya mungkin bodoh amat gitu kan. Misalkan cuma belajar grammar for writing, cuma ya mengisi waktu luang, kok aku nggak mau real test IELTS, ya itu terserah teman-teman. Nggak usah di terlalu gimana-gimana. Tapi kalau teman-teman itu tujuannya itu untuk IELTS gitu kan, sebentar lagi mau real test IELTS ya teman-teman harus tahu minimalisirlah kesalahan-kesalahan sekecil ini gitu ya. Nah, berbanding terbalik dengan all, some, sama many ya. All, some, sama many itu tidak boleh dipasangkan dengan noun yang seperti ini. All person, no, nggak bisa ya. Some child, no, nggak akan bisa seperti itu ya. Many men, nggak bisa. Many women, nggak bisa. Woman, nggak bisa. Bisa women. Men, women, men, woman, nggak bisa. Ya, harusnya all people, all children, ya kan? Some children, some women, ya kan? Jadi pasangkan dengan yang plural ya, karena sejatinya each one every itu selalu singular, sedangkan all some many itu selalu plural. Seperti itu ya. Lanjut. Quantifier berikutnya ada 6 yang bertemu dengan uncountable. Kalau tadi kan bertemu dengan countable banyak banget ya tadi ya. Dozens of, several, various, all, some, many, few, a few gitu kan. Kalau ini hanya 6 saja. 6 quantifier ini harus bertemu dengan uncountable noun. Noun yang nggak bisa dihitung seperti beras, air, rambut, udara, pasir, susu, minyak, tepung, gula, ya kan, nah, seperti itu. Apa aja? Ada much, ada little, ada a little, ada less, ada the least, kemudian ada amount, ya. Mereka semua harus dipasangkan dengan uncountable noun. Berarti kalau mereka itu uncountable noun, teman-teman harus tahu uncountable noun itu dianggap singular kalau di dalam bahasa Inggris. Mereka semua kan nggak bisa dihitung tuh. Air nggak bisa dihitung, waktu nggak bisa dihitung. Waktu itu nggak bisa dihitung ya di dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya. Terus cek aja di kamus kalau teman-teman nggak percaya. Waktu, uang itu nggak bisa dihitung. Jarak juga nggak bisa dihitung, bayangkan. Padahal kalau di dalam bahasa Indonesia, uang, waktu, sama jarak itu kan bisa dihitung. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, uang, waktu, sama jarak nggak bisa dihitung. Cara ngeceknya, Miss, cek di kamus. Ada biasanya tulisannya di kamus itu UC atau C. Countable atau uncountable itu biasanya ada tulisannya.
Saya juga ngeceknya di kamus kok. Kalau nggak ngecek di kamus, saya beranggapan semuanya itu plural. Karena saya pasti memasangkan sesuatu itu pakai aturan Indonesia. Padahal aturan Indonesia sama bahasa Inggris itu berbeda. Ya. Jadi ikuti aturan bahasa Inggris. Jangan mengandalkan di bahasa Indonesia bisa dihitung kok. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Nanti teman-teman malah salah sendiri. Ya. Amount of saya pasangkan dengan water. Verbnya singular. Ya. Much saya pasangkan dengan time. Time itu nggak bisa dihitung. Verbnya is needed, bukan are needed. Yang tadi is contaminated, bukan are contaminated. Ya. Kemudian kerusakan itu juga nggak bisa dihitung ya. Little saya pasangkan dengan non-plural. Non-plural, little saya pasangkan dengan non yang nggak bisa dihitung. Kok non-plural sih? Non-uncountable, non yang nggak bisa dihitung. Verbnya saya pakai is, nggak pakai are. Jadi seperti itu cara membedakan tadi quantifier yang bertemu dengan verb plural atau non plural sama ini noun quantifier yang harus bertemu dengan noun uncountable, gitu kan? Uncountable itu nggak bisa dihitung. Ternyata verbnya malah suka s, padahal kan nggak bisa dihitung kan, berarti kan terlalu banyak jumlah bendanya kan, ternyata verbnya malah suka s. Jadi itulah aturan-aturan bahasa Inggris yang nggak bisa kita nalar dalam bahasa Indonesia. Sama sekali bertentangan, benar-benar bertentangan sama bahasa Indonesia ya kan. Jadi ikuti saja aturan yang ada gitu ya. Lanjut. Nah, nama-nama bidang studi atau ilmu atau mata pelajaran atau mata kuliah ini juga sering banget dikira plural ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin mengira plural karena tulisannya pakai S atau berakhiran S. Padahal dari zaman dulu, dari zaman azali gitu kan, dari zaman Baholok, mereka memang berakhiran S di dalam kamus gitu kan. Bukan berarti mereka itu dipluralkan. Mereka itu memang tulisannya pakai S gitu loh. Jadi bukan berarti mereka tuh ilmu fisika bukan, ya udah fisika aja, ilmu atau ilmu fisika aja, bukan fisika atau ilmu fisika, enggak seperti itu ya. Jadi mereka itu satu bidang studi, satu ilmu atau mata pelajaran atau mata kuliah gitu kan, atau bidang tertentu gitu kan. Economics, semantics, politics, athletics, mathematics, statistics, linguistics ya. Jadi kalau teman-teman menuliskan seperti ini, misalkan kalian dapat soal IELTS, misalkan setuju nggak kalian kalau pelajaran matematika itu diajarkan di SD misalkan? Teman-teman pasti kan terkadang menulis ya kan, ilmu matematika ya kan memiliki manfaat ya kan jika dipelajari. Nah itu kan teman-teman juga harus hati-hati ya kan, nulisnya harus pakai S, nggak boleh matematik berakhiran C doang, karena kalau teman-teman nulisnya matematik yang berakhiran C itu nanti jadinya bukan noun, jadinya malah adjektif, kata sifat. Padahal kan teman-teman kan mau bilang pelajaran matematika. Nah, pelajaran matematika harus dituliskan pakai S, tapi mereka bukan berarti plural. Mereka maknanya adalah singular gitu ya. Jadi mereka memang tulisannya seperti itu ya. Kita nggak boleh protes. Jadi meskipun tulisannya pakai S, mereka tetap singular. Berarti kalau verb singular itu berarti verbnya pakai S gitu ya. Contohnya, ethics is the study of moral duties, principles, and values. Nah, coba teman-teman bandingkan dengan yang kedua, ethics are. Nah, mungkin lebih enak pakai yang kedua gitu kan. Ethics, ini kayaknya plural deh, gitu kan ada S-nya. Pakai are, nah ini yang salah kaprah gitu kan. Padahal bidang studi atau ilmu mereka tidak pernah dianggap plural meskipun berakhiran S. Ya, mereka itu harus selalu pakai verb singular. Saya lanjutkan. Another vs other ya. Another bertemu dengan noun singular, verbnya pakai S ya. Another opportunity, another day, ya kan? Another chance, ya kan? Dan lain sebagainya. Kalau yang other harus bertemu dengan non plural. Other opportunities, gitu kan? Other days, gitu kan? Apa sih bedanya another sama other, gitu kan? Another kalau diartikan gini, kesempatan yang lain, udah titik. Jadi kesempatannya cuma satu. Misalkan hari ini gagal, udah masih ada satu kali kesempatan, yang lainnya itu cuma satu. Tapi kalau other, kesempatannya itu masih banyak. Kesempatan-kesempatan yang lainnya. Jadi satu kali gagal, ya kan? Dia masih punya banyak kesempatan. Ya, jadi nggak cuma satu. Tapi kalau another itu kurang high nih ya. Bentar. Another.
Nah, tapi kalau another itu satu kali aja kesempatannya. Jadi kesempatannya itu cuma satu. Tapi kalau other banyak. Nah, kesempatan-kesempatan yang lainnya. Ya. Oke, lanjut. Contoh. A basketball player may advance the ball by dribbling it or passing to another player. Another. Saya pasangkan dengan player. Playernya singular ya. Jangan another players. Kalau another players itu salah karena another itu pasangannya non singular. Jadi a basketball player may advance the ball by dribbling it or passing to another player gitu ya. Jadi another player. Jangan players. Nah, bandingkan dengan yang kedua other. The art of photography has long influenced other modern arts over the last few decades. Nah, coba teman-teman lihat. Other bertemu dengan modern arts. Kalau artnya ini S-nya saya buang, salah dong, ya kan? Kalau modern art ya singular. Kalau singular nggak boleh pakai other, ya. Kalau singular pakai aja another, ya kan? Duh. Tapi berhubung ini arts-nya plural, ya udah teman-teman harus pakai other, gitu ya. Jadi itulah perbedaan another sama other, gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga penting banget ya. Ini terlihat sepele, tapi sering banget dibuat salah sama teman-teman itu. Teman-teman mungkin belum tahu ya, atau mungkin lupa, atau mungkin terlalu terburu-buru, atau sakingnya deg-degan, jadi nggak mau ngoreksi tulisannya gitu kan. Padahal kan sudah diatur pasangannya gitu kan. Jadi between itu selalu berpasangan dengan and. From pasangannya to. Jadi ketika nanti teman-teman menulis between to, yaitu bakalan salah gitu kan. Atau mungkin teman-teman menulis from and, ya kan, ya bakalan salah gitu kan. Karena from pasangannya itu to, sedangkan between itu pasangannya and. Kemudian instead itu pasangannya of, ya. Rather pasangannya than, jangan dibalik. Kadang-kadang tuh dibalik teman-teman. Atau teman-teman kadang bukan hanya membalik ya. Kadang-kadang teman tuh sangat-sangat kreatif gitu kan. Between misalkan for gitu kan. Atau from by gitu kan. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi ini memang sudah pasangannya, mau di TOEFL mau di IELTS ya pasangannya begini. Nggak boleh diganti-ganti, nggak boleh diubah-ubah, nggak boleh dibolak-balik gitu ya. Jadi benar-benar teman-teman harus ngikut gitu kan. Ngikut yang benar, karena kalau nggak ikut yang benar ya pasti bakal disalahkan toh. Nah, sederhananya seperti itu. Kemudian similar sering banget sama teman-teman tuh dipasangkan sama with. Saya nggak memungkiri kok. Saya pun dulu sebelum 2017 ya, sebelum ke Pare, sebelum belajar bahasa Inggris di kampung Inggris, saya juga selalu mengatakan similar with, different with, same with. Semuanya saya pakaiin dengan with. Padahal mereka bertiga tidak ada satupun yang berpasangan dengan with. Nah, itulah anehnya orang Indonesia ya kan, membuat aturan grammar sendiri. Disesuaikan sama bahasa Indonesia. Padahal grammar bahasa Indonesia sama grammar bahasa Inggris kan ya beda, nggak bisa disamakan gitu ya. Lanjut, contohnya, between and, the ministry plans to construct between 50 and 60 cyclone shelters. Between pasangannya and. Ya. Kemudian yang from to, from May 1997 to May 2000, the city's population swelled by 1,400 people. Nah, sekarang coba teman-teman lihat. From to, ya kan? Between and. Ini benar-benar pasangannya. Jadi ya kalau udah pasangannya tuh jangan sekali-kali disalahkan, jangan sekali-kali dipasangkan dengan yang bukan pasangannya. Seperti itulah sederhananya ya. Jadi hati-hati. Dihafalkan, kan nggak banyak tau, cuma dikit. Kemudian contoh similar to, young people in New York have been hospitalized with the inflammatory disease, which is similar to syndrome of a rare blood vessel disorder. Similar, pasangannya tuh, jangan similar with ya. A butterfly has a unique way as other insects, but it is different from a moth in a number of ways. Nah, coba teman-teman lihat. Different pasangannya bukan with, tapi different from. Yang ketiga, property assessment for the task year is same as previous task unless there have been changed to property. Same pasangannya as, ya, bukan same with. Similar to, different from, same as. Jangan similar with, jangan different with, jangan same with, ya.
saya dulu seperti itu sebelum tahu. Kalau sudah tahu, ya berubah, berbenah gitu kan, beralih. Nah, seperti itu. Kemudian ini ya teman-teman ya, mungkin terkadang teman-teman mau membuat kalimat kalimat dalam writing itu pakai interrupting phrase gitu kan, biar bervariasi kalimat-kalimatnya gitu kan. Nah, apa sih interrupting phrase itu? Interrupting phrase adalah frase yang mengganggu dalam penentuan subjek. Mungkin teman-teman kadang-kadang pakai interrupting phrase, tapi kadang-kadang teman-teman nggak tahu cara menentukan subjeknya itu yang mana, gitu kan? Kadang di situ letak kesalahannya. Nah, cara membedakan, cara menentukan subjek verbnya itu seperti ini ya, teman-teman coba lihat. Nina, koma, jadi interrupting phrase itu biasanya dikasih koma ya teman-teman ya. Ini bukan apositif ya, ini interrupting phrase namanya. Kalau apositif itu beda, itu materi TOEFL. Nah, contohnya seperti ini, Nina, koma, together with her friends, koma, are cleaning the room. Nina, together with tadi ada ya. Oke, together with ada. Terus kemudian verbnya pakai are. Kenapa sih ini salah? Teman-teman harus tahu bahwa ketika teman-teman menggunakan interrupting phrase seperti together with, as well as, gitu kan, accompanied by, gitu kan, terus apa lagi tadi, along with, ya kan, dan lain sebagainya, maka subjeknya itu adalah noun yang paling depan atau subjek yang teman-teman tuliskan di awal kalimat, bukan interrupting phrase-nya subjeknya ya, tapi subjek utamanya untuk menentukan verb-nya itu adalah bergantung dari subjek yang pertama kali teman-teman tuliskan. Contohnya gini, guru, koma, bersama-sama dengan kepala sekolah, kepala sekolah, menteri pendidikan, gitu kan, dan masyarakat, gitu kan, membangun lingkungan pendidikan yang baik dan kondusif, misalkan. Nah, itu kan teman-teman tulisnya teacher, gitu kan, koma, together with all parents, governments, gitu kan, terus societies, gitu kan. Nah, teman-teman jangan beranggapan bahwa subjeknya itu banyak. Subjeknya cuma teacher, tergantung dari teman-teman tulisnya tadi, teacher atau teachers. Jadi, teachernya itulah yang jadi patokan untuk menentukan subjek, bukan interrupting phrase-nya. Jadi, interrupting phrase sebenarnya hanya sampah saja. Dia hanya, ya pokoknya dia bukan subjek, seperti itu ya. Jadi, yang benar Nina, verb-nya is, karena Nina itu satu orang. Singular, verbnya suka S. Ya. Contoh yang kedua, the dogs as well as the cat is a mammal. Ini juga salah. Kenapa kok salah? Karena mungkin teman-teman melihat dari cat-nya di sini, padahal subjeknya itu bukan as well as the cat. Subjeknya itu bukan interrupting phrase, tapi the dogs-nya. Jadi kalau the dogs itu lebih dari satu gitu kan, plural, jamak, banyak anjingnya, berarti verb-nya is atau are. Jelas dong, verb-nya harus pakai are ya. Jadi seperti itu. Oke? Sudah habis materinya, adakah yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri, Kak Aurelia sama Kak Rizka ada nggak yang mau ditanyakan? Nanti ada latihan soalnya ya. Saya nggak nanya sih, Miss. Cuma tadi ada Miss yang... Bagian mana? Saya ada kehilangan yang habis another, itu kan pakai noun singular. Kalau other itu pakai noun plural. Itu verbnya... Oh iya, pas banget layarnya, Miss. Verbnya pakai... Ya pokoknya singular itu pokoknya mengikuti. Jangan misalkan nih, another person, misalkan, atau mungkin another task atau another homework gitu kan, is difficult gitu. PR yang lain itu sulit. Nah, seperti itu. Kalau other homeworks gitu kan are difficult. Jadi pokoknya verbnya itu selalu mengikuti noun-nya. Kalau noun-nya singular berarti verbnya suka S, kalau noun-nya plural berarti verbnya tanpa S. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak Aurelia mungkin atau Kak Rizka lagi? Saya sudah. Sudah ya? Oke teman-teman, nanti saya kasih PR ya teman-teman analisis mana yang benar, mana yang harusnya salah, harusnya bagaimana gitu kan. Jadi biar teman-teman terbiasa dulu mengoreksi tulisan orang lain sebelum teman-teman menulis sendiri gitu kan. Nah nanti kalau teman-teman udah udah bisa mengoreksi tulisan orang lain ya kan, teman-teman nanti baru nulis sendiri. Jadi nanti saya kirimkan PR-nya di grup, silakan dikerjakan. Mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf kalau ada salah kata maupun kekurangan.
terima kasih buat Kak Rizka sama Kak Aurelia udah hadir di Zoom ya. Teman-teman yang lain mungkin pada sibuk karena memang banyak dari kemarin-kemarin tuh yang request itu kalau semua kelas tuh kalau bisa dibuat sore sama malam. Katanya tuh aku tuh pengen ikut beberapa kelas nih, tapi kalau bisa tuh sore sama malam. Wah, kita yang bingung gitu kan, karena yang ngajar cuma saya sama Mister Imam gitu kan, dan kita pun cuma punya satu laptopnya Mister Imam rusak dan belum beli lagi. Jadi mau nggak mau ya kita harus membuat jadwal ya, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam gitu. Jadi terima kasih buat kedatangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Aisyah. Ya, sama-sama Kak.